hati. Tuhan Yesus datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami hidup lagi. Selamat pagi Romo Mahar dan teman-teman yang di Indonesia, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Saya Lucy dan kita ketemu lagi di acara Ignatian Spiritual Exercise. Kita akan lanjutkan lagi latihan rohani kita yang tema besarnya adalah ketika dua orang bersama. Dan kita akan dibimbing oleh Romo Makarius Maharsono Probo SY untuk merenungkan makna perkawinan dengan cara latihan rohani. Hari ini kita akan masuk ke sesi ketiga dari total 7 sesi latihan doa kita bersama Romo Mahar. Dan judul untuk sesi malam ini adalah penyesalan dan maaf. Inspirasinya diambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Seperti biasa, Romo akan mengajar dan nanti kita akan ada sesi sharing dan tanya jawab. Minta tolong teman-teman yang mau sharing atau tanya, nanti harap mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik hari ini dan pertanyaannya tolong diajukan secara to the point. Mari kita mulai sesi kita hari ini, Mo. Silakan Romo unmute, buka acara kita dengan doa dan masuk kepada bimbingan. Terima kasih, Mo. Terima kasih Lucy dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita doa pendek dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, misteri-Mu begitu agung, cinta kasih-Mu luar biasa. Ampunilah kami yang kadang-kadang tidak berhasil melihat, tidak berhasil memahami, apalagi kesulitan dalam menjalankan rahmat-rahmat-Mu itu. Maka berkenanlah dengan berbagai macam cara Engkau membantu kami, menolong kami, agar rahmat, maaf, dan pengampunan, sesal, tobat, dan pengampunan sungguh menjadi bagian hidup kami, juga dalam kelemahan-kelemahan dan kerapuan-kerapuan kami. Ini semua kami mohon karena kami sadar begitu besar belas kasih-Mu dan begitu lemahnya kami, tetapi juga begitu inginnya jiwa kami semakin dekat dengan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Tidak ada monkey business ya. Wah, langsung to the point. Oke. Sebetulnya tema ini saya coba ingat, saya pernah sharing dengan BKICU pada tahun 2001 tentang pengampunan. Saya share tadi teks itu, beberapa catatan itu lewat Mas Agem. Nanti saja kalau itu diminati. Tapi kembali saya refleksikan, sebetulnya sesal, maaf, dan pengampunan itu, wah ternyata itu luar biasa. Dan itu yang akan membuat kita hidup. Tanpa ada sesal, tobat, dan pengampunan, ya kita itu persis kering. Bahkan kalau dibandingkan di dalam, meskipun saya bukan anjing tetapi memahami masyarakat anjing, itu ada yang namanya sesal. Jadi juga ada proses belajar. Nah, tobat, sesal, dan pengampunan memang indah, dan kalau kita lihat dalam seluruh kitab suci, ini tema paling besar. Saya memberi introduksi pendek saja untuk itu. Yang mau dikatakan dalam seluruh kitab suci memang Allah Maha Pengampun. Dan Allah mengendaki agar kita juga belajar mengampuni. Dengan cara orang mengakui dulu bahwa saya salah,
saya menyesal, saya bertobat. Nah, bentuk pertobatannya antara lain saya minta maaf dan saya membetulkan tindakan saya. Jadi langkahnya sederhana seperti itu. Teks yang paling masyhur, paling terkenal dalam itu sebetulnya dalam sejarah kitab suci itu ada dalam kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya Yehuda dan lain-lain. Ketika terjadi kelaparan, Yehuda dan saudara-saudara itu harus ke Mesir untuk beli gandum. Itu dalam Kejadian bab 42, 45. Dan mereka sadar bahwa kita telah membuat kesalahan atas saudara kita. Dan waktu bertemu dengan Yusuf, mereka sadar akan kesalahan itu, lalu bertobat. Pertama, tobat dan pengampunan yang pertama yang ada dalam kitab suci itu yang terjadi pada Yusuf sebagai bentuk relasi bersama dalam keluarga. Indah sekali itu kalau mau diikuti. Baik. Prinsipnya itu, Allah Maha Pengampun. Lalu tampil indah juga itu dalam Mazmur 103. Itu bahasanya luar biasa indah itu. Di sana dikatakan begini, antara lain. Allah tidak memperlakukan manusia seturut kesalahan manusia. Jadi kalau manusia bersalah pada Allah, kalau Allah mau konsekuen dengan ketat pada kesalahan manusia, ya sudah manusia itu habis gitu ya. Tapi Allah tidak begitu, maka akhirnya diampuni. Sejauh barat dari timur, wah itu tak terbatas gitu ya. Itu Allah menjauhkan kesalahan manusia dari penglihatannya gitu ya. Ditutupi terlalu jauh biar enggak kelihatan. Sejauh barat dari timur. Itu cara kitab suci melihat bagaimana Allah tidak ingin mengenang kesalahan manusia. Dan frame pikiran seperti itu yang perlu dilatih oleh manusia. Nah, sekarang latihannya. Nah, latihannya sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga melihat apa yang ada di dalam tangan saya. Ini kain lap. Kalau dalam bahasa Jawa, gombal. Gombal, kain lap. Latihannya begini. Nanti silahkan teman-teman, saudara-saudari, carilah kain lap di dalam rumah tangga, yaitu dalam rumah atau di dalam kamar makan atau pantry apa gitu ya. Ambil salah satu. Lalu saya beri waktu mungkin 7 sampai 9 menit latihan untuk membersihkan apa yang Anda anggap kotor entah di meja makan, entah di pantry, atau di kaca kamar mandi, atau apa gitu ya. Dan yang penting, lakukanlah itu dengan tenang, duduk, ya, tidak tergesa-gesa, tapi dengan tenang, dinikmati membersihkannya itu. Sentuhan cinta kasih tangan Anda pada benda-benda yang ingin Anda bersihkan itu, lalu juga coba dirasakan. Oh ya, aku melap kaca di kamar mandi, atau aku melap meja atau pantry yang banyak minyaknya atau apa, dilap bersih gitu kan. Dan rasakan relasi antara tangan dengan lap itu dan objek yang dibersihkan. Ini dulu catatannya, apakah maksud saya tertangkap? Ada pertanyaan sebelum latihan sebentar? Silakan kalau ada yang masih kurang jelas dan mau tanya. Sederhana saja, ya. Berarti setelah ini kita meninggalkan meja dulu, meninggalkan ya. Laptop kita dan pergi ke tempat yang mau kita bersihkan, selama 5 menit. Betul, sekitar 7 sampai 9 menit.
Baik, Begitu. Mo. Ya tetap dijalankan ya enggak apa-apa gitu kan. Iya, iya. Tetap on Maksudnya ya Bapak. disambi dengan melakukan aktivitas yang barusan Romo katakan ya. Iya, begitu. Apakah tertangkap dengan jelas maksud Cat- saya? Catatannya sambil dengan dinikmati, apa mau? Ulangi mau? Menikmati, membersihkannya itu sambil menikmati ya. Pakai hati dengan kasih Ya, sayang terhadap barang tangan yang kita tangan bersihkan. dengan kain lap itu dan dengan objeknya itu diciptakan relasi yang baik gitu ya. Baik, Mo. Teman-teman, Begitu? apakah ada yang masih mau ditanyakan? Kayaknya tidak ada, Mo. Oke. Silahkan dicoba sebentar. Begitu ya. Nanti Romo panggil pakai gong Romo, bel Romo. Oh, bel saya ada di Muntilan. Enggak apa-apa ya, kita pakai apa? Pakai jamnya masing-masing aja dah. Baik, Mo. Begitu Selama ya. selama 7 sampai berapa menit, Mo? Ya, sekitar 7-8 menit lah ya, cukup saya kira. Baik, Mo. Ya, Kita mulai sekarang, Mo. iya, mari. Selamat ya. Silakan teman-teman mengambil Silakan. lapnya dan membersihkan.
di jam saya sudah 7 menit tadi mau. 8 menit, hampir 8 menit. Ditunggu setengah menit lagi. Baik, Mo. Baik. Bisa kita mulai? Teman-teman, apakah sudah kembali dan bergabung? bisa mendengar Romo lagi? Kita mulai aja, Romo. Saya rasa teman-teman sudah kembali. Oke, terima kasih. Nah, sebetulnya latihan seperti ini kalau mau mendalam ya tentu diberi waktu ya. Ini hanya mencicipi gitu ya, mencicipi sebuah proses. Apakah ada yang mau sharing pendek apa yang Anda lakukan dan yang apa Anda rasakan, yang Anda lakukan dan Anda rasakan, serta mungkin mau menambahi catatan? Saya persilahkan kalau ada, atau perasaannya jengkel waktu mengerjakannya, atau penuh pertanyaan. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau cerita tadi rasanya bagaimana waktu melakukan yang disuruh Romo? Ya, Romo. Silakan. Silakan Pak Susilo. Jadi saya rasa untuk mencicipi selama 5-6 menit itu terlalu singkat. Sebenarnya kita memerlukan waktu yang panjang, bahkan tahunan. Bukan hanya soal sejam 2 jam. Dari tidak mencintai kerjaan itu sampai mencintai pekerjaan itu it takes time. Maybe 1 year, terserah masing-masing beda-beda. Kalau menurut saya sih, sampai sekarang saya rada susah. Gitu. Apalagi laki-laki suruh ngelap-ngelap begitu kan. Maybe 1 year, 2 years, 3 years, maybe gitu kan. Sampai kita dalam, misalnya Pak Romo bilang tadi, ngelap kaca itu kita sembari bersiul atau sembari seneng gitu, itu takes time. Itu aja Romo. Oke, thank you Pak Susilo. Iya. Satu lagi, kalau ada, mari. Ya, Tante. Kalau saya itu bersihin rumah, nggak bisa, mesti pelan-pelan begitu, Romo. I have time, jadi ada time. Jadi buat saya, pokoknya saya kerjain sungguh-sungguh bersih, but cannot be slow. Ya. Begitu. Jadi terima kasih. Ya. Romo? Ya. Saya sharing sedikit yang tadi saya rasain ya, Mo. Oke, ya. Saya bersihkan wastafel saya. Waktu saya lap-lap keluar rasa sedih loh, Mo. Sedih lihat ada bagian meja yang bercaknya nggak bisa hilang. Terus merasa, aduh kenapa sih kemarin males ya nggak langsung dielap waktu air itu netes bekas sikat gigi. Ada rasa kayak mau nangis gitu, Mo. Thank you, Mo. Oke. Thank you, Lucy. Baik, teman-teman. Ini memang hanya sedikit ya, mencicipi dia. Pak Susilo menanya, butuh waktu itu ya, dan betul. Sekarang to the point. Kembali ke tema kita. Kalau kita membersihkan sesuatu, entah bercak dalam kaca atau dalam meja atau apa, ini bercak ini mungkin sudah lama ya, gitu kan, dan tidak mudah untuk dibersihkan.
Ada mungkin noda atau bercak yang baru yang lebih mudah dibersihkan. Kita juga pengen cepat untuk melakukannya dan segala macam itu. Tapi yang namanya membersihkan seperti itu kan sedang mengembalikan barang itu pada posisi fungsi semulanya. Jadi kalau kacanya sudah mulai burem, banyak bercaknya, kita lap, ya harapannya lalu bisa menjadi bersih lagi, berfungsi dengan baik, ya gembira, bersinar, gitu ya. Kompor juga gitu ya, kalau itu kompor itu kalau nggak sering kita bersihin juga ngupil gitu kan, fungsinya juga menjadi kurang baik dan segala macam. Persis sama kurang lebih dengan pengalaman kesalahan dan pengampunan. Ketika kita mengampuni, itu sebetulnya tidak, ya kurang lebih seperti kita membersihkan bercak itu ya, sehingga barangnya berfungsi kembali dengan baik. Dan itu yang akan menikmati juga ya, barangnya itu sendiri menjadi lebih baik, tapi orang yang memandangnya, yang memakainya juga menjadi lebih gembira. Maka Allah itu tidak pernah menunda pengampunan. Tidak pernah, nanti dulu ya tahun depan ya saya ampuni gitu. Nah, Allah begitu kita membuat kesalahan, kita bertobat, kita mengakui, Allah tidak menunda pengampunan. Dan pengampunan itu dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi baiknya hidup kita. Nah, kalau kita menyimpan marah, lalu sulit untuk mengampuni atau belum mau mengampuni, itu seperti kita membiarkan bercak itu pada meja atau pada kaca. Demikian juga kita membiarkan sesuatu yang mengganggu pada jiwa teman kita, pasangan kita, anggota keluarga kita. Dan itu malah mengganggu dia juga gitu loh. Tidak membantu memfungsikan dia sebagai orang gembira gitu kan. Dan macam-macam. Nah, sekarang kembali. Dalam kitab suci, pandangan yang paling jelas, Allah selalu mengampuni apapun yang terjadi. Tidak pakai menunda. Itu semua teks kitab suci berbicara tentang pengampunan begitu. Sekarang sulitnya adalah dari sisi pandangan kita manusia. Kita akan sulit gitu ya, kita ada iri. Contoh misalnya dalam peristiwa Yunus. Masih ingat ya, Yunus yang pergi ke Ninive gitu kan. Diminta oleh Allah untuk ke Ninive mewartakan pertobatan di sana. Yunus nggak mau lalu lari ke Tarsis gitu ya. Tapi tetap ditangkap oleh Allah akhirnya. Dan ketika orang Ninive bertobat, Yunus marah. Kok Allah nggak jadi menghukum orang Ninive? Ini yang sering terjadi pada kemanusiaan kita. Kita belum rela orang lain tidak dihukum, dibebaskan dari hukuman. Kita senang ternyata kalau orang lain menderita. Gitu ya. Kalau orang lain merasa bersalah, kita tak tambahi, udah biar dia merasa bersalah terus gitu ya. Ada seperti itu. Yunus tidak gembira, bahkan Yunus minta pada Tuhan, sudah kalau gitu aku mati saja Tuhan. Karena kamu maha baik, orang-orang Ninive tidak jadi kamu hukum. Ngapain aku ngomong pertobatan kalau mereka tidak jadi dihukum? Itu cara pandang manusia. Cara pandang manusia yang lain itu tertampilkan dalam kisah dua istilahnya anak yang hilang gitu ya, the prodigal son gitu ya. Tapi lebih di sisi yang lain adalah bapak yang baik hati. Ketika anak yang kedua itu, anak yang kecil itu pulang dan bertobat, sadar, oh ya di rumah bapakku banyak
makanan ini, aku mau kembali, aku mau minta maaf, aku berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Aku tidak layak disebut lagi anak, aku jadi hamba sajalah. Itu sebuah pertobatannya, niatnya gitu. Oke, aku mengakui salah, aku tahu kesalahan saya, maka aku begini saja, jadi hamba saja. Itu sikap pertobatannya. Tapi sikap pertobatan adiknya ini tidak diterima dengan gembira oleh kakaknya. Kakaknya marah, nggak mau masuk rumah, ngambek gitu ya. Lalu protes pada ayahnya. Nah, saya kira sesal, mengakui salah, tobat, dan pengampunan itu memang sisi yang bersamaan. Hanya pengalaman kita itu yang sangat sulit, yang kurang membantu itu adalah sulit bergembira ketika orang lain bertobat. Kita senang ketika orang lain masih dalam kesalahannya dan pengen menghukum. Itu tampil di sana. Juga tampil dalam pertanyaannya Petrus pada Yesus dalam Matius 18, 21 sampai 35. Apakah harus mengampuni, berapa kali harus mengampuni? Dan Yesus tegas, ya 7 kali 70 kali, ya itu kan tak terbatas. Dan mengampuni tak terbatas itu persis itu yang ada dalam pewahyuan kitab suci, dalam khususnya perjanjian lama. Tapi juga Yesus mengatakan Allah yang mengampuni tak terbatas. Tapi pikiran manusia diwakili oleh Petrus adalah berapa kali. Biasanya kita menyebut 3 kali toh, awas 3 kali masih membuat kesalahan, aku marah, aku putus gitu. Jadi kita membuat batasan sendiri, lalu kita merasa paling benar karena sudah membuat batasan itu. Yang orang sudah saya peringatkan 3 kali kok, gitu kan. Ya, padahal mengampuni itu tanpa batas. Nah, pola ini kalau diterapkan dalam hubungan suami istri atau dalam keluarga memang nggak jalan, karena kesalahan itu akan selalu ada. Apalagi kesalahan-kesalahan kecil gitu ya, itu akan selalu ada. Tapi kalau kesalahan kecil tidak kita atasi dengan pengampunan, nanti ketika ada kesalahan besar, lalu kita juga akan cepat menghakimi. Lalu tidak ada pengampunan. Dan itu mengerikan. Salah satu contoh dalam keluarga, dalam kitab suci yang indah sekali itu, ketika Yesus masuk di sebuah rumah dan menyembuhkan banyak orang, lalu dibawa orang sakit, karena nggak bisa masuk, lalu harus membongkar atap. Atapnya dibongkar, baru tempat tidurnya diturunkan, gitu, lalu baru disembuhkan. Penyembuhan itu dalam keluarga kadang-kadang memang harus disertai atau direlakan tindakan membongkar atap. Jadi rekonsiliasi dalam keluarga itu tidak selalu mudah, tetap ada korbannya, tetapi itu worthy lah untuk keselamatan. Itu sangat worthy untuk keselamatan. Ya sudah, atap dibongkar, ya nanti bisa didandani, itu diperbaiki. Tetapi kesembuhan, nah demikian juga kesembuhan rohani kita, kesembuhan anggota keluarga kita, itu ya sudah. Maka saya kira kok begini, mari kita sebagai orang-orang lemah dan berdosa ini, kita belajarnya nekat gitu ya. Nekat untuk tidak memakai frame pikiran kita sendiri manusia, tapi kita nekat untuk belajar memakai frame pikiran Allah. Karena itu yang memang yang dikehendaki Allah. The rest itu Gusti Allah kreatif untuk membantu kita. Maka kegembiraan, pengampunan dan semacam itu ya tidak terjadi kalau kita memakai frame pikiran kita, karena kita mudah untuk 3 kali cukup gitu kan, atau aku tidak bisa itu gembira gitu kan,
tidak rela. Lah, kalau tidak rela diikuti ya tidak pernah selesai pengampunan itu, tidak terjadi. Begitu teman-teman. Jadi saya ingin ngomong yang bahasa yang sederhana, agak kampungan sedikit, tapi moga-moga menjadi jelas bahwa ya seperti kenyataannya seperti itulah. Begitu. Ada tanggapan silahkan. Silahkan kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Maaf Romo, apakah kita sudah masuk ke sesi sharing dan tanya jawab? Karena kalau sesi sharing dan tanya jawab, kita akan kumpulkan di terakhir, kita stop rekamannya. Iya, kita masuk di situ, ya. Berarti pengajaran Romo sudah selesai. Ya. Kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab sekarang ya, Mo? Iya, betul. Oke. Teman-teman, Romo meminta tanggapan, sharing, atau juga boleh kalau mau bertanya. Tapi sebelumnya kita dengarkan pengumuman dari WKICU dulu ya, Mo? Oh ya, ya. Ada pengumuman baru. Iya, terima kasih Tia. Ya, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu pengumuman dari WKICU. Bagi yang ingin berbagi berkat untuk mensupport WKICU, Anda bisa mengirimkan dana dalam bentuk cek dikirim ke Marcella Raharjo, atau bisa juga Anda Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendukung WKICU dalam bentuk doa, partisipasi, dan dana selama ini. Berikutnya, hari Minggu jam 5, seperti biasa, silakan join di acara Iman yang Berpikir. Dan hari Minggu ini kita akan masuk ke sesi yang baru, yang tema besarnya adalah memahami manusia sebagai ciptaan Tuhan, dibawakan oleh Romo Thomas Hidiacaya selama 9 sesi. Dan hari Minggu tanggal 24 Oktober, topik yang akan dibawakan adalah hakikat beriman dan asumsi spiritual. Dan untuk Kamis tanggal 28 Oktober, minggu depan, seperti biasa kita akan lanjutkan Ignatian Spiritual Exercise kita bersama Romo Mahar. Minggu depan kita akan masuk ke sesi keempat. Kita akan latihan doa pada hari dan jam yang sama. Dan topik minggu depan adalah pengorbanan tanpa henti. Inspirasinya diambil dari kitab 1 Samuel. Terima kasih Tia. Oke, sekarang kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang mau tanya, silakan, atau sharing, silakan disampaikan secara to the point dan harap sesuai dengan konteks materi yang dibawakan Romo hari ini, yaitu penyesalan dan maaf. Romo, kita punya sampai jam berapa, Mo?